محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tabghaw innahu bima ta'maluna basir. Shadaqallahul azim. Hadratul muhtaramin, para asatidz, para sepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus sahibul bait, Bapak Anung sekeluarga, hadirin jamaah perkumpulan rindu surga yang insya Allah kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, puji serta syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di kesempatan malam ini, malam Jumat, walaupun cuacanya dingin, ini dingin sekarang karena habis hujan kemarin. Alhamdulillah kita masih dapat melangkahkan kaki kita dari rumah menuju tempat ini dengan satu niat yang baik, yaitu untuk thalabul ilmi, dengan satu harapan mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini akan dicatat oleh Allah sebagai satu amal ibadah. Amin ya Rabbal Alamin. Sholawat teriring salam semoga selalu tetap tercurah dan terlimpah kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Berharap mudah-mudahan di yaumil akhir nanti akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di kesempatan ini saya sampaikan salah satu firman Allah dalam surah Hud ayat 112. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tabghaw innahu bima ta'maluna basir. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu istiqomah. Kita sering dengar istiqomah. Mungkin kita sering mengucapkan kata istiqomah. Apa sih yang dimaksud dengan istiqomah? Kalau kita ngaji, istiqomah, ibadah, berbuat baik, istiqomah. Apa itu istiqomah? Allah perintahkan kita suruh istiqomah. Fastaqim, maka istiqomahlah kalian, istiqomahlah kamu. Allah merintahkan Nabi Muhammad suruh istiqomah. Apa itu istiqomah? Secara bahasa istiqomah itu artinya lurus, tetap tegak,
atau bahasa yang kerennya konsekuen, konsisten. Jadi istiqomah itu kita tidak labil, stabil, terus. Itu istiqomah. Terus menerus. Sesuatu perbuatan yang dilakukan secara terus menerus. Itu istiqomah. Ada banyak pendapat yang mendefinisikan istiqomah. Di antaranya sahabat Abu Bakar Siddiq, beliau mendefinisikan istiqomah itu Allah tusriku bihi syai'a. Jangan kalian menyekutukan Allah. Allah tusriku billahi syai'a. Kalian tidak boleh menyekutukan Allah dengan apapun juga. Itu makna istiqomah menurut sahabat Abu Bakar Siddiq. Sahabat Umar membuat lagi suatu definisi tentang istiqomah. Beliau mengatakan yang namanya istiqomah itu adalah melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Itu istiqomah menurut sahabat Umar. Sahabat Utsman bin Affan juga membuat satu definisi tentang istiqomah. Beliau mengatakan bahwa yang namanya istiqomah itu adalah ikhlas. Melakukan satu amal perbuatan baik diawali dengan hati yang ikhlas. Sahabat Ali membuat lagi satu definisi tentang istiqomah. Beliau mengatakan bahwa yang namanya istiqomah adalah melaksanakan semua kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 sahabat membuat satu definisi tentang istiqomah yang berbeda-beda. Oleh karenanya, kalau disimpulkan bahwa istiqomah itu adalah melaksanakan semua perintah-perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangannya yang didasari oleh hati yang ikhlas. Itu makna daripada istiqomah. Ibnu Abbas berpendapat bahwa yang namanya istiqomah itu harus mengandung 3 unsur. Yang pertama, lisan. Lisan kita harus selalu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Artinya lisan kita tetap bertahan, tidak goyang, melafazkan 2 kalimat syahadat. Karena 2 kalimat syahadat ini adalah 2 kalimat yang disabdakan oleh Nabi itu sebagai kalimat tauhid. Dan di dalam kalimat syahadat ini ada kalimat yang menjadi kuncinya surga. La ilaha illallah. Maka kalau orang yang berapa lama pun dia dalam keadaan kufur, dari kecil sampai umur 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun berada dalam kekufuran, begitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, hilang kekafirannya. Dia menjadi orang yang beriman. Maka orang yang mau masuk Islam itu harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah dia ikrar mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia sejak saat itu dia sudah dinyatakan sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah. Jadi ini kunci di sini. 2 kalimat syahadat. Nah, 2 kalimat syahadat ini pengucapannya ada khilafiyah juga. Ada ulama yang mengatakan
Orang dikatakan beriman, dikatakan muslim apabila dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Walaupun hanya sekali seumur hidup. Sekalipun itu di dalam sholat, sudah sah. Kalau kita sholat kan di tahiyat akhir, di tahiyat, pada saat tahiyat ya, baik awal maupun akhir, kita baca tuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada pendapat ulama yang pertama cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat pada saat sholat sudah sah keislamannya atau keimanannya, sudah dinyatakan sebagai muslim atau mukmin. Tapi ada lagi ulama tauhid yang berpendapat seseorang dikatakan sah keislamannya, dikatakan beriman kepada Allah apabila dia mengucapkan 2 kalimat syahadat secara sengaja di luar sholat. Harus diucapkan di luar sholat. Dia ikrar. Kalau tadi baca di dalam sholat itu kan itu bacaan sholat. Memang mau gak mau harus dibaca. Tapi kalau dia ingin dikatakan sah sebagai muslim, harus mengucapkan 2 kalimat syahadat, ikrar dengan sengaja, dengan sadar di luar sholat. Jadi itulah pendapat Ibnu Abbas. Yang pertama harus mengandung 3 unsur. Yang pertama bil lisan, dengan lisan. Kalau orang sudah terus menerus mengucapkan 2 kalimat syahadat dan konsisten mempertahankan makna 2 kalimat syahadat ini, itu yang pertama. Syarat istiqomah yang pertama bil lisan. Kemudian yang kedua, istiqomah itu harus bil qalbi, dengan hati. Ucapan 2 kalimat syahadat yang sudah diikrarkan dengan lisan tadi, maknanya harus dihayati, diyakini di dalam hati. Nggak cuma lisan doang, nggak cuma mulut doang, tapi hatinya harus yakin terhadap apa yang diucapkan dengan lisan. Kalau kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hatinya harus yakin. Asyhadu, saya bersaksi. Apa sih makna bersaksi? Kan biasanya kalau orang saksi itu kan harus ngelihat kan gitu. Sedangkan kita kan belum pernah melihat Allah. Maka para ulama tauhid mengartikan asyhadu itu a'taqidu. Asyhadu ay a'taqidu. Maksudnya adalah saya yakin. Walaupun nggak ngelihat dengan mata telanjang, tidak melihat Allah, tapi saya yakin. Gitu. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya yakin bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Yakin Tuhan kita Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya yakin seyakin-yakinnya bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Dan Nabi Muhammad itu khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi, nabi yang paling terakhir. Jadi kalau kita udah yakin dengan apa yang kita ucapkan, ya, hati kita udah yakin, itu udah harus dihayati. Maknanya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Syariat Islam tidak mengenal istilah Trinitas. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Roh Kudus, nggak ada dalam Islam. Jadi akidah kita ini disebutnya akidah tauhid. Tauhid itu mengesahkan Tuhan yang satu. Tuhan itu cuma satu. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hati tentang akidah. Kadang-kadang ada orang tanpa dia sadari sudah melakukan perbuatan yang menyimpang dari akidah. Terutama bil fi'li, dengan perbuatan.
atau bil lisan dengan ucapan. Sekalipun akidahnya masih yakin sama Allah, masih percaya. Tapi kadang-kadang ucapannya, wah ini nih, gara-gara batu cincin ini nih, saya selamat. Serempet mobil nggak apa-apa, mobil yang pengok. Wah, itu. Nah, ini gara-gara sabuk nih, alhamdulillah nih. Gitu kan. Jadi yang seperti itu ulama tauhid mengatakan udah masuk syirik bil lisan. Lisannya udah menjurus kepada kemusyrikan. Maka hati-hati. Sama juga dengan ziarah kubur. Maka dulu di awal-awal ajaran Islam datang dulu pertama-tama Nabi masih melarang ziarah kubur. Kenapa? Karena pada saat itu keimanan para sahabat masih baru, khawatir belum stabil. Maka dalam hadis dikatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ziyaratil qabri al-an fazuruha. Rasulullah melarang untuk berziarah kubur. Tapi setelah dilihat perkembangan akidah para sahabat udah mulai kuat, udah mulai yakin, udah mulai mantep lah, udah mulai stabil, baru Nabi al-an fazuruha. Sekarang silahkan ziarah, boleh. Jadi dulu begitu, Nabi sempat melarang memang awal-awalnya. Tapi sekarang ini masih banyak nih, udah di akhir zaman ya. Padahal zaman ajaran Islam ini sudah lama, ya. Sudah 15 abad. Masih banyak orang-orang yang akidahnya lemah, masih banyak yang salah dalam menafsirkan makna ziarah kubur. Apalagi kalau ziarahnya itu ke makam-makam para wali, ya. Tak keramat, dikiranya minta-minta sama makam. Itu hati-hati. Kalau ziarah-ziarah itu bukan kita minta sama makam atau penghuni makam, mintanya tetap sama Allah. Apalagi kalau makamnya para wali, itu wasilah. Sama kayak kita tawasul tadi, tahlil gitu kan tawasul. Jadi wasilah karena mereka itu orang-orang yang dekat dengan Allah. Jadi wasilah saja. Hanya kalau kita tadi itu tahlilnya di sini, di rumah. Cuman beda tempat aja. Kalau kita ziarah ke makam para wali, ya berarti kita tawasulnya di sana. Tapi intinya sama seperti tadi kita tahlilan. Maksudnya kita mintanya sama Allah. Bertawasul itu hanya wasilah saja. Cuman beda tempat. Kalau tadi tahlilnya di sini di rumah, kalau kita ziarah tahlilnya di makam doang. Jadi jangan ada niatan-niatan yang lain atau salah mengartikan ziarah kubur, dikiranya kalau ziarah itu kita kemudian minta-minta. Saya beberapa kali pernah menemukan soalnya. Dan kasihan, ada orang ziarah, Assalamualaikum. Ya, saya datang nih. Saya mau hajat, doain ya. Itu doang. Udah selesai. Assalamualaikum. Saya pamit ya, Nyak. Pulang. Jadi yang seperti itu masih ada di zaman seperti sekarang ini. Yang seharusnya akidah kita sudah paham karena Islam sudah lama. Maka kita perlu tuh memahami hal-hal yang seperti itu karena kaitannya dengan masalah akidah. Jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada kemusyrikan, kita nggak sadar sampai akhir hayat. Ketika akhir hayat kita nggak tahu bahwa kita sudah keluar, sudah lepas keimanan kita. Nauzubillah min dzalik. Kita perlu mempelajari ilmu-ilmu akidah, memahami tentang masalah-masalah akidah. Tapi yang ringan-ringan dulu lah. Karena kita masih tingkat dasar, yang dasar dulu lah. Kita pahami sifat-sifat Allah. Jangan terlalu yang mendalam. Ngeri, khawatir kalau kita mempelajari akidah bukan dengan ahlinya, apalagi mempelajari sampai
terlalu mendalam, khawatir tergelincir nanti. Maka pelan-pelan aja, tapi tetap harus ditanamkan, harus memahami sifat-sifat 20, sifat yang wajib bagi Allah, wujud, qidam, baqo, itu tanamkan. Nah, kalau dulu, sekarang sudah jarang tuh, kayak sholawatan udah jarang. Kalau dulu sering, kalau sholawatan itu wujud, qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsi, wahdaniyat kudrat iradah, ilmu hayat sama basur kalam qadiran muridan, aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Nah, itu sifat yang wajib bagi Allah, harus dipelajarin, pahamin satu-satu tuh. Wujud itu apa, contohnya apa, udah paham. Anak-anak kita juga harus ditanamkan, sekedar hafal aja dulu. Biasanya kalau ngajarin anak-anak supaya gampang tadi dilaguin kayak gitu. Wujud, anak-anak cepet hafal. Saya juga dulu bisa-bisanya lagi masih SD, masih kecil, sering ikut-ikutan sholawatan, lama-lama hafal. Itu akidah, menerapkan akidah dari tingkat anak-anak, ya asal hafal aja dulu sifat 20. Ntar meningkat dikit-dikit dipahamin wujud itu apa, qidam itu apa, baqo itu apa, sifat yang wajib bagi Allah. Ntar yang mustahil juga sama ada 20. Ntar yang jais, yang wenang, yang seperti itu. Tuh. Jadi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang esa. Tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah selain Allah. Jadi jangan minta-minta sama pohon-pohonan yang sudah dianggap pohon keramat. Sesajen naruh nasi tumpeng sama ayam, sama wah lengkap dah. Malam-malam dianterin situ. Besok pagi dilihat nggak ada. Wah berarti dimakannya sama Mbah Karuhun gitu. Padahal diambil sama anak preman di situ. Lumayan kan situ. Iya, yang naro sajennya udah seneng aja, dikiranya dimakan sama mbahnya penunggu pohon itu, padahal dimakan sama anak preman yang nunggu di situ. Iya, jadi itu salah, padahal bukan gitu. Jadi yang seperti itu hati-hati, termasuk perbuatan yang menjurus kepada kemusyrikan. Kita jangan yang kayak begitu. Pokoknya bergantunglah kepada Allah. Di dalam surah Al-Ikhlas itu kita sering membaca Qul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad bahwa Allah itu esa. Gak ada Tuhan yang lain. Tuhan Bapa, Tuhan Emak, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus, gak ada. Allahus Samad. Allah tempat kita memohon, tempat kita bergantung. Apapun keinginan kita, apapun hajat kita, minta sama Allah, yakin Allah kasih. Lam yalid walam yulad. Allah enggak beranak, enggak punya anak ya, dan tidak diberanakan. Allah enggak punya bapak, enggak punya ibu, karena Allah enggak dilahirkan. Ada dengan sendirinya. Jadi itulah akidah yang harus kita tanamkan. Makna dari dua kalimat syahadat tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kita yakin bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nabi yang paling akhir. Gak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Maka kita jangan suka percaya ada orang ngaku-ngaku nabi. Ada banyak kan, mulai dari dulu tuh Mirza Ghulam, aku nabi. Makanya dulu di zaman sahabat Abu Bakar, begitu Rasulullah wafat, itu banyak tuh. Di antara sahabat ada yang ngaku nabi, ada yang nggak mau zakat. Nah, itu diberantas sama sahabat Abu Bakar pada waktu beliau menjadi khalifah. Nabi-nabi palsu memang sudah ada dari dulu. Sampai sekarang, Musodik,
Ada tukang cukur jadi nabi. Ada lagi ngaku Isa Al-Masih tuh di Cirebon, di Losari itu ada tuh waktu itu beritanya. Di TV saya lihat. Aduh, saya bilang Nabi Isa udah turun, udah akhir zaman ini. Saya bilang. Tinggalnya ngontrak, dikontrakan. Iya, itu dulu ada diberitakan di TV itu saya lihat itu. Waduh, bahaya nih Nabi Isa udah turun kan, berarti udah akhir zaman. Nah itu. Jadi melafadzkan atau mengikrarkan dua kalimat syahadat, kemudian yang kedua bil qalbi dengan hati, artinya meyakinkan apa yang diucapkan dengan lisan tadi tentang dua kalimat syahadat. Dan yang ketiga, menurut Ibnu Abbas, harus direalisasikan dengan badan, dengan jiwa, diamalin, dipraktekin apa yang sudah diucapkan dengan lisan, sudah diyakini dengan hati, buktikan dengan perbuatan. Kalau memang kita udah yakin Tuhan kita Allah, ya udah sembah, laksanain perintahnya, sholat. Kalau belum dilaksanain sholat, ya belum melaksanakan sholat, berarti kita belum melaksanakan, belum sepenuhnya gitu, melaksanakan 3 poin tadi. Kan kata sahabat Abu Bakar, kata Ibnu Abbas itu istiqomah itu harus ada 3 unsur ini. Mengucapkan dengan lisan, meyakini dalam hati tentang makna 2 kalimat syahadat, dan kemudian diamalkan dengan perbuatan. Kalau kita belum mengamalkan, belum mengerjakan sholat, berarti kita belum lengkap, belum dikatakan istiqomah menurut Ibnu Abbas. Itu istiqomah. Jadi kalau sudah terkumpul 3, baru kita sudah dikatakan istiqomah. Berarti udah mantep, istiqomah, sudah stabil. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi istiqomah itu banyak definisi-definisi yang lain yang dibuat oleh para ulama, yang pada dasarnya istiqomah itu adalah bahwa kita konsisten secara terus-menerus melakukan satu kebaikan, satu amal soleh. Amal soleh itu umum, bisa sholat, puasa, zakat, menolong orang, apa saja yang dilakukan dengan hati yang ikhlas. Jadi terus-menerus, stabil, bahasa kita terus saja. Jangan, kalau orang masih angin-anginan, masih angot-angotan, kadang-kadang ngerjain, kadang-kadang enggak, itu udah berarti belum istiqomah. Ini yang sulit itu, ini istiqomah. Kalau orang melakukan sesuatu sekali, 2 kali, barangkali masih bisa. Tapi kalau sudah terus, hal-hal yang sepele lah. Misalnya orang berniat ingin menyentuh anak yatim. Nggak usah besar-besar, misalnya 1 hari sekedar uang jajan aja, 1 hari 5.000 atau 2.000. Atau paling kecilnya 1.000 rupiah lah misalnya. Yang penting rutin tiap hari. 1.000 terus, jangan sampai ada yang bolong gitu. Ini yang penting ini. Kalau kita sudah bisa terus tiap hari, itu berarti istiqomah sudah. Nah, yang susah tuh ini, kadang-kadang orang hasilnya gede 100.000, tapi cuma sekali. Besoknya udah nggak ngasih lagi. Paling ntar ngasih tahun depan kalau inget. Padahal anak yatim itu hidup tiap hari. 1 hari 24 jam. Sama kayak kita, dia makan, dia minum, dia jajan. Kebutuhannya sama kayak kita, dia pakai pakaian. Itu perhatian sama kayak kita. Kadang-kadang kita ingatnya cuma setahun sekali, pas Muharram, Idul Yatama, oh anak yatim disantuni, hitanan makan. Besoknya udah lupa lagi. Nanti ingat-ingat tahun depan lagi. Nah ini padahal, makanya kenapa anak yatim itu tidak masuk dalam asnaf yang 8 itu, yang zakat itu kan. Kalau kita bagiin zakat kan ada 8 asnaf. Innamas shodaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin ghorimin, terus
Gak ada anak yatim di situ. Kenapa? Karena Allah pengen menghususkan anak yatim pada ayat tersendiri. Allah ingin berfirman dengan tegas di ayat yang terpisah. Ada dalam Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah kalian orang yang mendustakan agama? Pendusta agama. Allah tegas di situ. Beda dengan yang tadi yang 8 asnaf. Anak yatim pada ayat yang terpisah, nggak digabungin. Karena Allah ingin menyampaikan dengan tegas bahwa orang yang menelantarkan anak yatim itu pendusta agama. Bahasanya tegas. Aku beragama tapi bohong. Itulah kehidupan anak yatim yang harus menjadikan perhatian khusus kita, bahwa mereka hidup setiap hari 24 jam sehari semalam. Sama seperti kita, mereka makan, minum, jajan, dan punya kebutuhan-kebutuhan yang sama dengan kita. Maka perlu perhatian khusus, perlu perawatan dari kita. Maka kata Nabi, ana wa kafilul yatim kahataini, sambil menunjukkan jari beliau itu. Saya dengan orang yang merawat anak yatim nanti di akhirat begitu dekat, seperti dua jari, jari telunjuk sama jari tengah. Jadi karena Nabi merasakan, Nabi yatim piatu dari kecil. Jadi bagaimana penderitaan mereka, kesulitan-kesulitan yang mereka rasakan. Jadi kita suruh merhatiinnya terus setiap hari. Nah, itu salah satu contoh. Kalau kita bisa terus istiqomah tiap hari, kebutuhannya kita perhatikan. Walaupun tidak banyak, misalnya sekedar uang jajan, ya nggak masalah, yang penting rutin. Ntar kita ajak lagi orang lain, teman kita, apanya lagi gitu kan, kita untuk jajannya, ntar dia untuk makannya, yang satu lagi untuk apa lagi, misalnya pendidikannya, gitu. Bareng-bareng kita gotong, insya Allah bisa. Konsep Islam itu sudah dibuat oleh Allah. Jadi kalau kita bisa melakukan konsep syariat Islam dengan zakat, gerakan zakat yang dikonsep dengan baik, dimanage dengan baik, insya Allah orang Islam itu nggak kesulitan, nggak susah ngebantu orang yang fakir miskin, itu nggak susah kalau memang kita bisa memanage yang benar tentang zakat. Karena konsep itu yang buat Allah, bukan manusia. Cuman kita belum melakukan sepenuhnya dan belum memanage tentang zakat dengan baik. Jadi itu istiqomah itu. Apa sih hikmahnya? Kenapa kita harus istiqomah dalam melakukan kebaikan, dalam melakukan amal soleh? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman lagi dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini janji Allah untuk orang-orang yang istiqomah. Kalau kita sudah bisa istiqomah dalam suatu amal soleh, sholat, istiqomah terus laksanain, jangan sampai ditinggal. Hadir ke majelis taklim, istiqomah terus. Sedekah, istiqomah terus. Amal-amal soleh yang kita lakukan, yang kita mampu, kita lakukan secara istiqomah, secara terus-menerus. Orang-orang yang istiqomah seperti ini ya, Allah janji dalam Al-Quran, innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Rabbunallah, Tuhan kami Allah. Orang yang sudah berkeyakinan dengan akidah tauhid, sudah beriman sama Allah, yakin, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat tadi, udah yakin dalam hati. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah terus
stabil, bertahan. Apapun bentuk ujian yang dia hadapin, jangan sampai lepas tuh akidah. Kan banyak tuh orang-orang yang lepas akidah, kasih sembako misalnya, kan di beberapa tempat itu, terutama tempat-tempat yang kena bencana. Ada yang ngasih sembako tapi diajak ke agama mereka, ada yang seperti itu terjadi. Kita jangan sampai apapun yang terjadi, kesulitan apapun yang kita rasakan, jangan sampai akidah tetap istiqomah. Kalau orang sudah istiqomah dengan akidah tauhidnya, bahkan dia sudah realisasikan dengan amal perbuatan dia sehari-hari, sudah sholat, sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain, menghadiri majelis taklim misalnya, apalagi sampai rutin bersedekah, sudah istiqomah terus, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun malaikat nyamperin orang itu atas perintah Allah. Allah nyuruh malaikat untuk hamba-hambanya yang istiqomah, yang yakin sama Allah. Allah takhafu, malaikat turun, disuruh Allah suruh menghampiri orang yang istiqomah itu, seraya berkata, Allah takhafu, kata malaikat, jangan takut. Hai hamba Allah yang istiqomah, jangan takut dalam kehidupan dunia ini, gak usah takut. Wala tahzanu, gak usah merasa susah, jangan gelisah, jangan pusing. Apapun yang kita hadapin, minta sama Allah. Allah jamin itu, Allah kasih. Yang penting kita istiqomah, yakin sama Allah sebagai Tuhan kita, yakin kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi kita, pertahankan itu, laksanakan perintahnya, jauhi larangan-larangan. Udah terus itu, pertahankan. Kalau kita udah yakin, apalagi ditambah ibadah-ibadah yang lain, bangun malam, sholat 2 rakaat, sholat hajat atau sholat tahajud, minta sama Allah. Itu kalau bisa rutin, continue terus gitu. Bangun tengah malam, sholat, minta sama Allah. Apapun masalah yang kita hadapi, Allah pasti kasih solusi. Jadi gak usah minta sama yang lain, sama orang pinter, karena orang pinter banyak. Minta sama Allah, kita punya masalah, minta sama Allah, jangan curhat sama orang. Kebanyakan kita curhat sama orang, cerita, saya lagi pusing nih, lagi banyak masalah ini. Itu curhat. Kalau dalam ajaran Islam nggak boleh begitu, apalagi kalau kita bicara ilmu tasawuf. Orang yang curhat sama orang tentang kesulitannya, itu sama aja ngeluhin Allah, sama aja dia nggak nerima dengan ketentuan Allah, sama aja dia ngejelekin Allah. Payah nih Allah nih, saya kasih masalah, saya diuji begini, sama aja begitu. Jadi kalau mau curhat jangan sama orang, curhatlah sama Allah. Bangun di tengah malam, sholat 2 rakaat, kalau perlu nangis, nangislah di situ. Minta sama Allah, yakin Allah pasti akan kabulkan. Orang-orang yang bangun di tengah malam, yang ingat sama Allah ketika manusia sedang terlelap tidur, lagi enak-enaknya tidur, kita bangun, wah itu istimewa banget. Jarang orang-orang yang seperti itu. Dari sekian banyak manusia atau hamba-hamba Allah yang ada, satu RT aja kita itu, ada berapa jiwa, berapa orang. Paling yang bangun tengah malam berapa bisa kehitung, yang rutin bangun tengah malam. Lebih besar lagi tingkat RW misalnya. Ada berapa ratus orang atau berapa ribu orang dalam satu RW. Paling berapa orang yang istiqomah bangun malam. Jarang. Jadi kalau kita bisa seperti itu, kita termasuk orang-orang yang jarang. Istiqomah yang seperti itu. Makanya kata malaikat,
Allah takhafu wala tahzanu. Nggak usah takut, nggak usah susah, nggak usah pusing, nggak usah gelisah. Wa abshiru. Jadi balasan untuk orang yang istiqomah itu tadi. Malaikat akan turun, malaikat pembawa rahmat turun atas izin Allah, atas perintah Allah. Kemudian yang kedua, orang yang istiqomah akan diberi rizki, dimudahkan rizkinya oleh Allah. Dan orang yang istiqomah akan selalu diberikan solusi dari setiap permasalahan yang dia hadapi. Allah takhafu wa la tahzan. Kemudian orang yang istiqomah wa abshiru bil jannah. Sampaikan kabar gembira, hai malaikat, sampaikan itu sama orang yang istiqomah, kata Allah gitu. Sampaikan bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Sampaikan kabar gembira bahwa dia nanti, mereka akan dimasukkan ke dalam surga sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah. Itu keistimewaan atau hikmah kalau kita bisa istiqomah dalam amal soleh, dalam ibadah, dalam akidah. Jadi kalau kita bersyukur, kita sudah akidah tauhid nih. Kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, sudah yakin. Tinggal terus realisasi dan pertahankan istiqomah tadi. Jadi istiqomah itu sulit memang. Harus sabar. Kadang-kadang kalau kita lagi capek, lagi males, timbul tuh perasaan itu. Ntar aja lah. Nanti aja lah. Terkadang manusia itu seperti itu, timbul ujian-ujian atau godaan-godaan seperti itu. Maka kita harus lawan dan kita harus bersabar. Memang sabar itu berat, pahit. Sabar itu berat. Maka orang-orang yang bisa sabar itu istimewa. Syariat Islam itu banyak mengajarkan kita untuk bersabar. Di antaranya puasa di bulan suci Ramadan. Itu mengajarkan kita suruh sabar. Melatih kita, 1 bulan kita digembleng. Itu yang wajibnya aja. Bahkan kalau bisa puasa Senin Kemis. Itu dalam rangka melatih kita untuk sabar. Bagaimana kita berupaya menjadi orang-orang yang sabar. Sabar dalam menghadapi masalah, ujian kehidupan. Termasuk sabar menghadapi istri yang cerewet, yang galak. Sabar. Jadi memang itu kita harus. Bahkan ada orang yang jadi wali itu ya, bisa Abdurrahman ya. Abdurrahman Bajalaban itu menjadi wali itu karena punya istri yang galak. Sampai punya keistimewaan itu. Dimarahin, diapain, sabar. Menjadi nilai ibadah di situ. Sampai suatu ketika beliau itu jenuh gitu, pengen menyendiri, ingin berkholwat ke suatu tempat. Kebetulan di dekat rumahnya itu ada satu bukit. Beliau ke situ ingin menyendiri. Ternyata di situ ada orang yang sama lagi berkholwat juga, lagi menyendiri juga, bermunajat sama Allah. Akhirnya gabung karena lagi menyendiri di satu tempat, ya katakanlah di satu goa gitu. Udah akhirnya bareng-bareng tuh di situ. Akhirnya sepakat nanti untuk cari makannya gantian. Hari ini yang nyari makan si A, yang besok si B. Nah itu teman-temannya itu nyari makannya berdoa sama Allah. Ya Allah, saya minta makanan yang enak. Datang makanan. Abdurrahman Bajalban bingung, hebat amat nih orang, wali ini dia. Pengen makan tinggal doa sama Allah, datang makanan. Besoknya teman yang satunya berdoa, ya Allah, saya minta makanan, minta minuman yang lezat. Datang. Dia kagum Abdurrahman Bajalban sama teman
yang ada di sebelahnya. Tibalah giliran beliau, Abdurrahman bin Jalban, tugas cari makan. Beliau berdoa juga, ya Allah, saya minta makanan yang lezat, yang nikmat, dengan wasilah teman saya nih. Dia tawasulnya ke siapa nih? Ke wali siapa? Saya juga sama ngikutin. Saya bertawasul dengan orang yang ditawasulin teman saya ini. Sebab dia berpikir, Abdurrahman bin Jalban berpikir, kayaknya yang ditawasulin wali ini. Hebat, langsung dikabul doanya. Mungkin dia kirim Fatihah ke siapa gitu kan. Jadi sehingga Allah mengabulkan doanya. Begitu minta makanan, langsung datang. Begitu Abdurrahman bin Jalban yang berdoa, dia bertawasul kepada orang yang ditawasulin sama temennya ini siapa? Wali siapa? Pokoknya sama lah kayak dia gitu. Itu datangnya 2 kali lipat makanannya. Kaget. Bahkan temannya yang lain itu kagum juga. Hebat. Abdurrahman bin Jalban. Dia belum tahu kalau ini Abdurrahman bin Jalban. Hebat amat kamu katanya. Berdoa, makanannya banyak dapatnya. 2 kali lipat dari doa kita. Emang kamu berdoa bagaimana doanya? Saya berdoanya sama Allah, ya Allah, saya minta makanan dengan wasilah orang yang diwasilahin teman saya ini. Siapa dia kirim Fatihahnya sama wali siapa? Terus saya ngikut aja lah sama kayak dia. Akhirnya Abdurrahman bin Jalban nanya, emang kamu waktu berdoa sama Allah tawasulnya ke siapa? Saya tawasulnya ke Abdurrahman bin Jalban. Dia nggak tahu kalau orang yang di depannya Abdurrahman bin Jalban. Saya kirim doanya, kirim tawasulnya melalui Abdurrahman bin Jalban. Karena dia itu adalah seorang wali yang diangkat sama Allah menjadi kekasihnya, menjadi wali karena takut sama istri gitu. Istrinya cerewet banget, galak banget gitu. Abdurrahman kaget, waduh, berarti saya dong nih. Dan Abdurrahman bin Jalban itu tinggalnya di sekitar sini, kata temannya. Beliau nggak banyak bicara, langsung pulang, cerita sama istrinya. Istrinya kaget dan akhirnya istrinya semenjak itu berubah sikapnya, nggak cerewet lagi gitu. Jadi itulah hikmahnya. Dan banyak, ada lagi Abul Muslim Al-Qallani juga begitu, sama. Jadi itulah hikmahnya. Jadi kita sabar. Masalah apapun yang kita hadapi, masalah rumah tangga, jangan sampai kita menghadapi masalah rumah tangga dengan menyikapi yang salah. Banyak orang yang ribut cekcok karena sebenarnya karena mempertahankan ego, nggak ada yang mau ngalah, maka harus ada yang ngalah, salah satu. Ya kalau istri kita nggak mau ngalah, ya kitalah yang ngalah. Kita di dalam ajaran Islam ini diajarin suruh sabar. Kita punya anak yang nakal, bandel, susah diatur, ya sabar. Sambil terus dididik, sambil terus berdoa sama Allah. Dididik, didoain, dan disikapi dengan sikap sabar. Itulah syariat Islam mengajarkan kita untuk selalu bersabar di dalam menjalani kehidupan ini. Dalam menghadapi setiap masalah-masalah, sikapi dengan sikap yang sabar sambil terus ikhtiar berdoa sama Allah. Maka tadi apabila kita mempunyai hajat, mempunyai keinginan menghadapi masalah, mintalah sama Allah. Jangan salah minta. Minta sama dukun, sama orang-orang pintar misalnya. Syaratnya harus bawa ayam, bawa ini, bawa ini, nggak usah. Minta sama Allah. Kalau perlu nangis, nangis. Bangun, maka kita mulain dari sekarang. Bangun malam, sholat 2 rakaat, berdoa sama Allah. Istiqomah terus, pertahanin. Baik lagi ada hajat maupun nggak ada hajat, baik lagi ada masalah maupun nggak ada masalah, didawamin, dirutinin. Itu kalau kita bisa, itu namanya istiqomah. Termasuk kayak begini nih, kita kumpul ngaji,
rutin tiap malam Jumat, itu istiqomah. Kalau kita bisa terus rutin. Tapi kalau masih angin-anginan gitu, masih mut-mutan, lagi mau berangkat, lagi enggak, males, berarti belum istiqomah. Tapi kalau kita bisa terus hadir selagi tidak ada uzur syar'i, kecuali ada uzur syar'i, sakit misalnya, yang nggak mungkin kita bisa berangkat, nggak bisa bangun misalnya, itu dimaaf ya kayak gitu. Tapi selagi masih bisa, ada waktu, sehat, harus terus kita pertahankan hadir. Nah, itulah baru kita dikatakan istiqomah. Melakukan satu amal kebaikan, amal soleh, diawali dengan niat yang lurus, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dilakukan secara terus menerus, secara kontinu, terus stabil. Nah, itu baru dikatakan istiqomah. Dalam apapun, dalam hal apapun ya, tadi seperti misalnya majlis taklim, menghadiri taklim, sedekah misalnya, atau misalnya apa saja, berbuat baik sama orang tua, urusin orang tua yang udah misalnya udah sepuh gitu, berbakti sama orang tua, bila perlu kita yang urusin, terus kita lakukan dengan ikhlas, itu namanya istiqomah. Jadi apa yang bisa kita lakukan, ukur, jangan sampai yang memberatkan. Nanti kalau yang berat, takutnya nggak terus nggak rutin gitu, nggak terus menerus, cuma sekali dua kali kesononya mogok. Kayak tadi contohnya sedekah, yang kita kira-kira kita mampu, baik lagi lapang maupun lagi sempit. Kalau kita lagi lapang mungkin bolehlah kita kasih besar, tapi kalau lagi nggak ada, lagi sempit, waduh, jangan sampai kosong, walaupun sedikit, Rp1.000 atau Rp2.000, insya Allah bisa lah. Jadi yang terukur lah, lakukan amal kebaikan yang terukur sama kita. Tapi kita sambil berupaya maksimal, jangan terlalu pasrah juga. Saya mau segini aja lah, jangan. Tapi berupaya terus maksimal, sambil diukur. Kira-kira kita bisa nggak nih kalau kita lakukan untuk rutin, untuk jangka panjang. Itu yang penting itu. Itulah istiqomah. Kalau kita bisa melakukan satu amal soleh, amal kebaikan secara terus menerus, secara istiqomah, maka hikmahnya janji Allah tadi, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah pasti akan menjamin, Allah pasti akan membantu, pasti akan menolong orang-orang yang istiqomah dari setiap permasalahan yang dihadapi. Ini janji Allah dalam Al-Quran. Malaikat akan turun menghampiri orang-orang yang istiqomah. Tapi tentu dengan ujian. Jadi untuk menjadi orang yang istiqomah itu nanti akan menghadapi berbagai ujian. Kita misalnya memberikan sedekah rutin sama yatim, nanti akan ada ujiannya. Kita jatuh sakit, kita ditimpa musibah. Kalau yang punya usaha mungkin usahanya goyang gitu. Itu nanti akan mengalami ujian-ujian. Bisa nggak kita bertahan terus? Baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan lapang maupun sempit. Maka tadi saya sampaikan yang terukur. Yang penting dalam kondisi sesulit apapun kita masih jalan tuh. Walaupun mungkin nominalnya beda, tapi tetap jalan, istiqomah terus. Yang seperti itu, ujian nanti banyak tuh. Jadi kita prinsipnya ya kayak kapal di lautan aja lah. Walaupun diterpa ombak, gelombang, badai, goyang, tapi tetap maju terus. Jangan sampai mundur. Walaupun kena ombak, gelombang, dia maju terus, walaupun pelan-pelan. Nanti akan sampai. Kalau kita nggak maju, ya kedorong ombak. Lama-lama mundur kita nanti. Itu yang penting itu. Jadi itulah, maka Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu istiqomah. Kalau kita mampu melaksanakan perintah Allah ini, istiqomah, maka hikmah tadi akan kita peroleh
janji Allah untuk orang-orang yang istiqomah tadi. Nah hadirin, demikianlah taklim kita di kesempatan malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan dunia ini sehingga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita doa. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an kathiran mubarakan. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsik. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wassalihin bijudika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahil hidayah wa taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.